Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya sama-sama kita satukan hati, kita mohon Tuhan untuk berkarya sehingga kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dan juga bagi Mastro Group dengan semua usahanya boleh berjalan dengan baik sampai hari ini karena pertolongan dan karena anugerah Tuhan. Malam hari ini bersama-sama kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau belajar kebenaran-Mu. Mohon Roh Kudus menuntun agar apa yang disampaikan boleh kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, sepanjang bulan Juli ini kita akan pelajari satu tema yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, yang saya beri judul Allah Penguasa Dunia Usaha. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema ini adalah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ayat ini tidak hanya berbicara mengenai kita yang sudah dibeli dengan darah anak domba Allah dan kita sudah dilepaskan dari upah dosa yaitu maut, sehingga kita bisa masuk dalam kehidupan kekal dan kita dapat mengalami keselamatan. Tetapi ayat ini juga bicara mengenai seluruh hidup kita, bahwa seluruh hidup kita itu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu, Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Dari ayat ini kita mengerti bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi yang memegang legalitas kepemilikan hidup kita dan seluruh apa yang kita miliki, termasuk usaha, bisnis, toko, pekerjaan kita, itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Pengertian ini yang sering kali tidak disadari oleh orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen punya kehidupan yang dua sisi. Yang sisi pertama adalah kehidupan rohani, ketika kita ke gereja, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita berdoa. Dan sisi lain adalah sisi yang sering disebut dengan sisi sekuler, ketika kita bekerja, ketika kita ada di marketplace, ketika kita di bisnis, di toko. Saudaraku, dari ayat ini kita mengerti betul bahwa hidup orang-orang Kristen seluruhnya itu sudah menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus, karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas terbayar. Oleh karena itu saudara mengerti satu kebenaran ini, bahwa bisnis, usaha, pekerjaan kita, toko kita, segala sesuatu yang kita miliki, bahkan tubuh kita sendiri adalah milik Allah. Saudara, ketika Allah menguasai kehidupan kita, menjadi pemilik kehidupan kita, maka Allah turut bekerja melalui kita di marketplace, di tempat di mana kita ditempatkan oleh Allah. Sehingga ketika anak-anak Allah ada di berbagai bidang, Allah lah menjadi penguasa dari semua bidang usaha di mana anak-anak Tuhan berada. Contohnya seperti saudara dan saya ada di Mastro Group. Kita ditempatkan di sini, di bisnis tertentu, di usaha tertentu, di toko tertentu. Karena kita sepenuhnya adalah milik Allah, maka pekerjaan kita juga milik Allah. Maka pemilik Mastro Group dengan semua lini usahanya, dengan semua tokonya adalah Allah sendiri melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Allah menjadi pemilik dan penguasa melalui kehidupan kita, maka Dia ingin mengerjakan rancangan-rancangannya yang terbaik melalui pekerjaan kita, melalui usaha dan bisnis kita, melalui tangan-tangan anaknya yang bekerja, yang berusaha. Allah juga turut bekerja di marketplace,
di dunia ekonomi, di dunia perbankan, di dunia pemerintahan, di semua bidang yang ada di dunia ini. Dengan pengertian ini, kita memahami bahwa kita ini semua dipanggil dan ditempatkan di sini untuk menjadi partner Allah mengerjakan kehendak-Nya. Saudaraku, kadang orang berpikir bahwa bisnis adalah milik saya, pekerjaan adalah milik saya, usaha toko adalah milik saya. Tetapi malam hari ini, mari kita mengerti bahwa pemilik dari segalanya, bahkan kehidupan kita dan tubuh kita sendiri pun, itu adalah Allah. Oleh karena itu saudaraku, di atas semua kegiatan usaha, bisnis, pekerjaan kita, utamakan Tuhan sebagai pemilik tertinggi dari hidup kita. Utamakan Dia, prioritaskan Dia dalam setiap kegiatan harian kita, dalam setiap perencanaan kita, di dalam setiap keputusan kita. Utamakan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk turut campur, bahkan izinkan Tuhan untuk intervensi di dalam perencanaan-perencanaan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan. Karena ketika Dia menjadi pemilik terutama di dalam bisnis kita, Dia pasti akan memikirkan apa yang terbaik untuk usaha kita, apa yang terbaik untuk bisnis kita. Dia pasti tidak akan membiarkan usaha kita gagal, usaha kita mengalami kerugian, karena Dia pemiliknya dan Dia pemilik yang setia. Dia pemilik kehidupan kita yang menjamin dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam bisnis usahamu, percayalah Tuhan akan mengutamakan setiap apa yang kita kerjakan dan akan memprioritaskan apa yang kita lakukan dan memberkatinya. Sehingga apa yang kita kerjakan, usaha dan bisnis kita pasti mendatangkan berkat bagi kita sendiri, bagi orang banyak, karena itulah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk saudara dan saya dan untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Utamakan Tuhan saudaraku, terus bangun kehidupan doa di dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang ada. Dengarkan firman terus menerus. Doa itu adalah nyawa, adalah nafas dari kehidupan kita. Ketika kita terus mengobarkan doa, kita terus menaikkan mezbah korban bakaran melalui ibadah-ibadah di tengah-tengah pekerjaan kita, Tuhan disukakan, Tuhan diutamakan, dan pasti Dia akan memperhatikan dan Dia akan memberkati setiap yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Apapun yang diperbuat kedua tangan kita, dibuat Tuhan berhasil. Mari kita tutup pemberitaan ini saudaraku, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyatakan atas Mastro Group, atas hidup kami pribadi lepas pribadi, Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Engkaulah Allah yang berotoritas dan berdaulat atas usaha dan bisnis kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau terus menopang, biarlah Engkau terus menuntun. Kami serahkan semua pekerjaan kami untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami percaya kalau kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh Mastro Group dengan semua usahanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu itu yang akan terus berjalan bersama dengan kami. Berkati CEO kami Bapak Sugiono Tuhan dan semua jajaran pimpinan di tempat ini ya Bapak. Biarlah seluruh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang daripada Roh Kudus terus menuntun mereka, sehingga di bawah kepemimpinan mereka Mastro Group terus dibawa untuk menggenapi rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Arahkan hatimu kepadanya.
terima dan aminkan doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, tuntunan, pengajaran dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, terus maju dalam Tuhan, utamakan Dia di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.